Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pramasta Kurnia Aji, NIM H76218025. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan teknologi arsitektur. Tapi dalam penjelasan kali ini kita ada beberapa pertanyaan yang mendasari yang nanti kita akan bahas itu apa aja gitu. Yang pertama itu ada apa saja sih artefak di dalam layer teknologi arsitektur. Yang kedua adalah aktivitas untuk membuat semua artefak pada layer teknologi arsitektur. Yang ketiga adalah peranan TOGAF dalam manajemen IT di sebuah perusahaan. Dan yang keempat adalah tahapan aktivitas aplikasi arsitek. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa saja artefak di dalam layer teknologi arsitektur? Jadi di dalam teknologi arsitektur ini terdapat 3 artefak. Yang pertama itu catalogs yang terdiri dari teknologi standar katalog dan teknologi portofolio katalog. Terus yang kedua adalah matrix. Ini terdiri dari application atau teknologi matrix. Yang ketiga adalah diagram. Diagram sendiri terdiri dari 5, yaitu ada environment dan location diagrams, platform decomposition diagrams, processing diagrams, network computing hardware diagrams, dan yang terakhir adalah network and communication diagram. Jadi dari pertanyaan ini kita akan membreakdown satu persatu. Dan yang pertama adalah katalog. Katalog sendiri tadi kan ada 2. Yang pertama itu teknologi standar katalog. Jadi katalog ini itu memberikan gambaran singkat dan mengidentifikasi dari teknologi standar perusahaan yang sedang atau bisa diterapkan. Teknologi standar katalog ini berisi entitas metamodel, yaitu ada 3. Yang pertama teknologi service, yang kedua adalah logical teknologi komponen, dan yang ketiga adalah physical teknologi komponen. Terus teknologi portofolio katalog. Katalog ini itu berfungsi untuk mengidentifikasi dan memelihara daftar semua teknologi yang digunakan di dalam sebuah perusahaan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak infrastruktur, dan perangkat lunak aplikasi. Teknologi portofolio katalog ini sendiri itu berisi entitas metamodel, yaitu yang pertama ada teknologi service, logical teknologi komponen, dan yang ketiga adalah physical teknologi komponen. Jadi sama gitu. Terus selanjutnya kita akan bahas yaitu matrix. Matrix sendiri tadi kan terdiri dari 1, yaitu application atau teknologi matrix. Artefak ini tuh mendokumentasikan pemetaan teknologi platform. Matriks ini itu harus diselaraskan dan melengkapi satu atau lebih dengan dekomposisi platform diagram. Terus, aplikasi atau teknologi matriks itu menunjukkan yang pertama adalah logical atau physical komponen application komponen, yang kedua adalah service logical teknologi komponen dan physical teknologi komponen, dan yang ketiga adalah physical teknologi komponen realize physical application komponen relationship. Diagram. Diagram sendiri yang pertama ada environments and location diagram. Artefak ini itu menggambarkan lokasi mana yang mengghosting aplikasi, mengidentifikasi teknologi atau aplikasi apa aja yang digunakan di lokasi mana, dan akhirnya mengidentifikasi lokasi tempat penggunaan bisnis, biasanya berinteraksi dengan aplikasi. Diagram ini juga itu harus menunjukkan keberadaan dan lokasi penerapan yang lingkungannya berbeda, termasuk lingkungan produksi atau pengembangan, yaitu pengembangan dan praproduksi. Yang kedua, kita ada platform decomposition diagram. Artefak ini itu menggambarkan platform teknologi yang mendukung pengoperasian arsitektur sistem informasi. Di dalam diagram tersebut itu mencakup semua aspek platform infrastruktur dan memberikan gambaran umum tentang platform teknologi perusahaan. Lalu diagram ini juga dapat diperluas untuk memetakan platform teknologi aplikasi yang sesuai dengan komponen dalam area fungsional atau proses tertentu. Diagram juga harus dengan jelas itu menunjukkan aplikasi perusahaan dan platform teknologi untuk setiap area aplikasi. Selanjutnya, dan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software. Yang hardware sendiri itu yang pertama adalah logical teknologi komponen with attributes, dan yang kedua adalah physical teknologi komponen with attributes. Yang software
Itu yang pertama adalah itu sama. Ada logical technology component dan physical technology component. Yang ketiga, processing diagram. Artefak ini tuh berfokus pada unit kode atau konfigurasi yang dapat diterapkan dan bagaimana artefak ini diterapkan ke platform teknologi. Unit penerapan mewakili kelompokan bisnis fungsi layanan atau komponen aplikasi. Diagram pemrosesan membahas hal seperti berikut. Yang pertama, mengumpulkan komponen aplikasi. Yang kedua adalah menghubungkan atau berinteraksi dengan unit yang lain. Yang ketiga ada konfigurasi aplikasi dan pola penggunaan. Keempat, yaitu komponen aplikasi yang menyediakan fungsi UI atau akses pengguna. Dan yang kelima adalah komponen aplikasi yang dibedakan berdasarkan lokasi dan peranan pengguna. Ada beberapa pertimbangan untuk menentukan bagaimana komponen aplikasi dikelompokkan bersama. Setiap unit penerapan ini terdiri dari subunit, seperti yang pertama instalasi, kedua eksekusi, yang ketiga persistensi. Penting untuk diperhatikan bahwa pemrosesan teknologi dapat memengaruhi dan memiliki implikasi pada definisi layanan dan perincian. Yang keempat yaitu network computing hardware. Yang keempat adalah network computing atau hardware diagram. Tujuan dari diagram ini adalah untuk menunjukkan logika as deployed, tampilan komponen aplikasi logis di dalam lingkungan komputasi jaringan terdistribusi. Dan yang kelima terkait dengan diagram tadi yaitu network and communication diagram. Artefak ini tuh menjelaskan sarana komunikasi, metode pengiriman, dan penerimaan informasi antara aset dalam teknologi arsitektur. Artefak ini itu mengambil koneksi logis antara klien dan komponen server dan mengidentifikasi batas jaringan infrastruktur jaringan yang diperlukan dan mengimplementasikan koneksi tersebut secara fisik. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan 2. Pertanyaan 2 yaitu aktivitas untuk membuat semua artefak pada layer teknologi arsitektur menurut TOGAF. Jadi yang pertama itu adalah pilih model referensi, sudut pandang, dan alat untuk membuat proyek. Yang kedua adalah mengembangkan deskripsi dasar teknologi arsitektur. Jadi tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mendukung target teknologi arsitektur. Yang ketiga adalah mengembangkan deskripsi target teknologi arsitektur. Aktivitas ini itu bertujuan untuk mendukung visi arsitektur, target bisnis arsitektur, dan target arsitektur sistem informasi. Terus selanjutnya yaitu melakukan analisis gap, yaitu berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan antar dasar dan target dengan menggunakan teknik analisis kesenjangan. Selanjutnya yaitu menentukan kandidat komponen roadmap. Yang keenam yaitu mengatasi dampak seluruh arsitektur landscape. Selanjutnya yaitu melakukan peninjauan formal stakeholder. Lalu selanjutnya yaitu menyelesaikan teknologi arsitektur. Dan yang terakhir adalah membuat dokumen definisi arsitektur. Dokumentasikan alasan pengambilan keputusan blok penyusun dalam dokumen definisi arsitektur tersebut. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang ketiga yaitu peranan TOGAF dalam manajemen IT dalam sebuah perusahaan. Jadi standar TOGAF itu yang pertama fungsinya atau perannya yaitu yang pertama memainkan peran penting dalam standarisasi dan mengurangi resiko proses pengembangan arsitektur. Terus yang kedua adalah menyediakan kerangka kerja praktik terbaik untuk menambah nilai dan mengaktifkan organisasi untuk membangun solusi. Terus yang ketiga adalah dalam menggunakan standar hasil TOGAF dalam arsitektur sebuah perusahaan yang konsisten akan mencerminkan kebutuhan stakeholder, menerapkan praktik terbaik, dan mempertimbangkan persyaratan keduanya. Terus yang keempat adalah mengembangkan dan mempertahankan arsitektur perusahaan adalah proses yang secara teknis kompleks melibatkan banyak pemangku kepentingan dan proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Dan yang kelima yaitu organisasi yang merancang dan mengimplementasikan desain arsitektur perusahaan menggunakan standar TOGAF
diyakini dapat menghasilkan implementasi spesifikasi pengadaan yang dapat memfasilitasi sistem terbuka, sehingga memungkinkan manfaat dari sistem terbuka dengan risiko yang berkurang. Lalu kita masuk ke dalam pertanyaan yang keempat, yaitu tahapan aktivitas aplikasi arsitek. Jadi tahapan aktivitas application arsitektur yaitu yang pertama, penentuan prinsip-prinsip aplikasi di organisasi. Yang kedua adalah transfer pengetahuan metodologi analisis dan desain sistem. Yang ketiga adalah identifikasi semua aplikasi yang ada di dalam organisasi. Dan yang keempat adalah survei kualitas aplikasi berdasarkan standar ISO 25010. Terus selanjutnya yaitu penggambaran matriks keterkaitan antara aplikasi dengan jenis klasifikasinya. Selanjutnya yaitu penggambaran matriks keterkaitan antara aplikasi dengan unit organisasi. Selanjutnya yaitu penggambaran hubungan antara aplikasi berdasarkan lokasi pengguna. Selanjutnya yaitu penggambaran use case diagram semua aplikasi di organisasi. Selanjutnya yaitu pembaruan solution concept diagram secara iteratif seiring bertambah lengkapnya bisnis, data, application, atau teknologi arsitektur tersebut. Dan yang terakhir adalah mereview dan finalisasi application arsitektur bersama pihak terkait. Jadi mungkin sekian atau penjelasan terkait beberapa pertanyaan tadi terkait dengan teknologi arsitektur. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat. Sebelumnya saya Pramasta Kurnia Aji, NIM H7621, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.